Mari kita buka Matius pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan untuk kita semuanya dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama, ayat yang 18 sampai ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menaburkan jalannya di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, satu hal yang sangat kita tahu jelas sekalian, Yesus datang ke dalam dunia dengan satu misi dan tujuan utama adalah menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan hidup kekal, hidup baru untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu sekalian, Yesus rela bayar harga yang mahal. Dia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk membayar, membereskan, menebus utang-utang dosa kita. Saudara sekalian, jalan salib adalah satu jalan yang sulit. Jalan salib adalah jalan penderitaan. Jalan yang harus menyangkal diri, dihina, ditolak, direndahkan, ditertawakan orang. Tetapi Yesus rela dengan segenap hati, tanpa ragu-ragu, menempuh jalan salib. Karena dia tahu tujuan utamanya, visi utamanya, kehendak Allah yang paling utama di dalam dunia ini adalah melalui pengorbanan di kayu salib, memenangkan dunia, jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Bahkan setiap jiwa berharga seperti mutiara di hadapan Tuhan, maka Allah rela membayar harga dengan darahnya menebus kita. Saudara sekalian, ini namanya kasih yang ajaib, anugerah yang begitu luar biasa. Sekarang kita bersyukur untuk karya keselamatan Yesus Kristus yang begitu besar dan mulia. Dan pada waktu kita membaca Alkitab sekalian, kita juga memahami Yesus datang ke dalam dunia tidak sebatas menyelamatkan kita. Lebih jauh daripada itu, Dia ingin menjadikan kita muridnya. Dia menghendaki setiap orang yang percaya itu bertumbuh di dalam karakter, di dalam iman, di dalam kasih. Sehingga kita bisa menjadi orang Kristen yang teguh kuat di tengah-tengah dunia yang banyak godaan, cobaan, kegelapan. Dunia yang banyak masalah, penderitaan, air mata. Kita sebagai orang Kristen bisa berdiri dengan teguh kuat karena kita dilengkapi menjadi murid Kristus. Bukan saja menjadi murid Kristus, tetapi menjadi murid yang bisa memuridkan. Menjadi murid yang bisa memimpin. Menjadi murid yang bisa berdampak bagi sesama manusia. Ini adalah satu planning yang besar, yang indah dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Oleh karena itu di dalam bagian Alkitab yang tadi kita baca, Matius pasal yang keempat, saudara sekalian, itu adalah awal pelayanan Tuhan Yesus setelah dia mengalami pencobaan yang besar di padang gurun. Dia telah memenangkan pencobaan itu. Dia memulai pelayanannya dengan memanggil murid-muridnya yang pertama. Khususnya di dalam hal ini 4 orang. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, siapa yang punya nama 4 ini? Salah satu. Saudara sekalian, mereka itu yang dipanggil untuk menjadi murid Tuhan. Mereka ini adalah penjala ikan. Tetapi setelah mereka mendengarkan panggilan Tuhan, maka mereka segera dikatakan meninggalkan pekerjaan perahu ayah mereka untuk mengikuti Tuhan. Ini adalah keputusan mereka yang luar biasa. Tuhan menggunakan waktu sekitar 3,5 tahun membimbing, mendampingi mereka. Tinggal bersama-sama mereka, makan bersama-sama mereka, melayani bersama-sama, mengajarkan kebenaran, mengajarkan kerajaan Allah, memperlihatkan kuasa-kuasa Allah, melakukan mujizat-mujizat dari surga untuk membentuk, membina iman kerohanian ini murid-murid, supaya teguh di dalam iman dan kemudian bisa menjadi pemimpin yang memuridkan sesama. Dan sejarah memberitahukan kepada kita sekalian, pada akhirnya Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang luar biasa. Mereka menjadi murid-murid yang bisa memuridkan orang, menggandakan pemuritan, menjadikan Injil berkembang, gereja berkembang, menjadi satu luapan kebangunan rohani bagi pekerjaan Tuhan. Ini adalah satu proses yang disebut proses pemuritan. Kita diselamatkan, dipanggil, dimuridkan, dan menjadi murid Tuhan. Ini adalah satu proses pemuritan yang sudah dirintis, dimulai oleh Yesus Kristus, diteruskan oleh murid-murid sampai hari ini. Sampai hari ini proses pemuritan, disiplin pemuritan itu harus terus dijalankan. Saudara sekalian, ini adalah kehendak Tuhan bagi kita, bagi gereja kita. Pada hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara secara fokus memperhatikan satu kata daripada Tuhan Yesus, yaitu follow me, ikutlah aku. Ini adalah satu panggilan kepada orang-orang percaya supaya menjadi murid Kristus. Sekalian, pemuritan mengikuti Tuhan itu adalah satu proses hidup, di mana kita terus dibimbing, diproses, dibentuk untuk menjadi semakin bertumbuh sebagai murid Kristus yang sehat, yang semakin serupa dengan Tuhan. Ini adalah proses pemuritan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam kata follow me ini sekalian, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita semuanya ini mengandung beberapa makna yang sangat penting yang akan kita renungkan bersama-sama. Sekalian, follow me punya arti pertama, suatu panggilan yang agung sekalian, yang harus diresponi dengan satu sikap keputusan yang tegas dan radikal. Oleh karena itu, ayat 20 dan 22 yang kita baca, setelah mendengar Yesus mengatakan, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia, maka mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Jala, perahu, keluarga, orang tua, tinggalkan. Mereka mengikuti Yesus. Ini adalah satu tindakan yang radikal. Satu tindakan yang sangat tegas. Karena murid-murid melihat panggilan Tuhan itu lebih mulia, lebih berharga, lebih indah dari pekerjaan dan segala hal yang lain.
Saudara hari ini berani meninggalkan sesuatu, menjual sesuatu untuk membeli yang lain sekalian, pasti yang lain itu lebih berharga, lebih berarti bagi saudara. Sekalian, demikian juga kita percaya murid-murid berani meninggalkan pekerjaan utama mereka untuk ikut Yesus karena mereka mengetahui dan melihat ini panggilan surgawi, panggilan dari juru selamat, panggilan mulia yang harus mereka responi dengan satu sikap yang sangat jelas dan tegas, yang radikal. Hal ini juga menyatakan komitmen yang sangat tinggi. Satu komitmen dengan segenap hati murid-murid pada waktu ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saudara sebagai seorang bisnismen, saudara mungkin menjadi seorang direktur, manajer, dokter, guru, dosen. Saudara adalah insinyur yang terkenal. Saudara adalah mungkin seorang politikus yang baik. Sekalian, beranikah saudara meninggalkan jabatanmu, pekerjaanmu, bisnismu dengan total mengikuti Tuhan? Masuk sekolah Alkitab dan melayani Tuhan seumur hidup tanpa lihat kembali. Bisa? Satu keputusan yang tidak gampang. Tetapi murid-murid waktu itu sudah melakukan. Mereka mengambil satu keputusan yang sangat radikal untuk meresponi satu panggilan yang sangat mulia. Sekalian, pada hari ini kita ingin menjadi murid Tuhan, mengikut Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah kita harus meninggalkan segala sesuatu seperti murid waktu itu? Sekalian, tentu tidak harus menerjemahkan secara letterlek maksud itu. Namun yang dimaksud dengan mengikuti Tuhan minimal spiritnya, intinya adalah kita mengutamakan Yesus Kristus di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam rencana kita, di dalam masa depan kita, di dalam setiap langkah hidup kita. Yesus yang harus diutamakan, sehingga kita rela memberikan waktu kita rela memberikan tenaga kita rela memberikan pikiran kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Baik melalui ibadah seperti hari Minggu, sekalipun di musim-musim liburan, Tuhan yang utama, Dia yang harus menduduki posisi penting. Di dalam waktu saudara di dalam kesibukan dari pagi mungkin merencanakan berbagai hal yang akan dilakukan hari ini, sampai malam mungkin juga masih telepon bunyi. Sekalian, adakah saudara menyediakan waktu untuk membaca firman-Nya, berdoa, berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan, memikirkan kedalaman, keluasan dari kasih dan anugerah Tuhan? Itu yang akan mempertumbuhkan saudara. Sekalipun kita tidak harus menjual segala harta milik kita, pekerjaan kita, tetapi hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Ini adalah satu keputusan yang fundamental, yang esensial di dalam hati hidup kita, memberikan waktu, pikiran, kekuatan untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ini adalah semangat murid, hati murid yang meresponi satu panggilan yang agung dan mulia. Sekalian, setiap kita mempunyai kesibukan, jabatan, tanggung jawab yang berbeda-beda, iya. Tetapi di dalam semua kesibukan kita sekalian, waktu 24 jam setiap hari, itu kita yang atur. Pikiran kita yang mau arahkan kemana. Adakah kita terfokus kepada Tuhan? Hal yang kedua, sekalian, follow me, panggilan daripada Tuhan, itu adalah suatu panggilan pembelajaran yang kemudian kita dibentuk untuk terus menjadi semakin serupa dengan Tuhan.
Saudara sekalian, waktu Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, kepada kita sekalian, mari ikutlah aku. Kata ikut Tuhan sekalian bukan saja pengertiannya mengekor dari belakang, mengikuti ke kiri kanan jalannya Tuhan. Tidak sebatas begitu. Tetapi punya makna yang lebih jauh. Meneladani, menghidupkan karakter dan kepribadian Yesus Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada waktu Yesus mengatakan murid-muridnya, ikutlah aku. Tuhan mengatakan kepada kita, ikutlah aku. Bukan mengikuti secara jarak satu langkah demi satu langkah, tetapi menangkap spirit hidup Tuhan. Karakter, hati Tuhan itu dihidupkan di dalam diri kita, menyerupai Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan, mari ikutlah aku. Itu punya arti, mari kamu belajar dari aku dan menjadi serupa dengan aku. Ini adalah proses pemuritan. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita belajar dari kepemimpinan Tuhan Yesus. Kepemimpinan Tuhan Yesus adalah kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan sebagai seorang hamba. Saudara sekalian, pada umumnya orang melihat kepemimpinan itu sebagai satu posisi yang berdiri di atas, yang memberikan banyak petunjuk perintah kepada orang-orang di bawah. Ini adalah pemerintahan atau kepemimpinan secara duniawi. Tetapi kepemimpinan Kristus adalah kepemimpinan hamba yang melayani dan melayani. Kalau kita membaca Matius pasal yang keempat ini, Alkitab mengatakan Yesus mencari murid, memanggil murid untuk ikut dia. Tetapi kultur dan juga kondisi masyarakat Palestina waktu itu sekalian, itu murid yang harus cari guru, bukan guru cari murid. Murid itu harus menghormati guru. Murid itu ingin belajar sesuatu dari guru. Murid itu melihat guru itu lebih senior, sehingga dia yang harus mencari gurunya. Ini adalah proses pemuridan zaman itu. Tetapi Yesus tidak melakukan demikian. Dia turun ke bawah, merendahkan hati, tinggal bersama-sama dengan murid, melayani murid-murid waktu itu. Saudara, ini adalah sikap cara Yesus memimpin, berbeda dengan dunia yang memberikan perintah, bahkan kadang-kadang tidak menanggung beban yang diberikan. Tetapi Yesus mewujudkan diri sebagai hamba untuk memimpin sesama. Waktu kita membaca Yohanes 13 dikatakan Yesus mencuci kaki murid-murid. Mencuci kaki satu pekerjaan yang paling rendah, bahkan paling hina. Tetapi Yesus lakukan untuk mewujudkan dirinya, misinya. Dia datang untuk melayani. Dia memimpin tidak hanya sekedar perintah, tetapi dia memimpin dengan menjadi contoh, menjadi hamba dan merendahkan diri. Saudara sekalian, hari ini kita juga sebagai pemimpin. Saudara menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, menjadi bapak dan ibu, itu juga pemimpin. Saudara sekalian, di gereja kita menjadi pemimpin di dalam satu kelompok kecil. Di masyarakat dimanapun kita memimpin, adakah kita menuruti, mencontoh prinsip kepemimpinan Kristus yang merendahkan diri, melayani, menjadikan kehidupan kita, kepemimpinan kita membawa dampak yang berbeda. Saudara sekalian, kita belajar dari ketaatan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang rela merendahkan diri menjadi manusia. Bahkan taat sampai mati di kayu salib, mati dengan cara yang paling hina. Artinya dari tempat yang paling tinggi, dia turun ke tempat yang paling rendah. Karena ketaatannya kepada Allah di dalam segala hal. Saudara sekalian, jalan salib adalah jalan yang sulit. Tetapi Yesus lakukan bukan karena sekalian dia ingin menikmati salib, tetapi dia juga
menaati kehendak Allah yang ditetapkan kepadanya. Sekalian, ketaatan selalu harus ada harga. Bahkan kadang-kadang harga yang mahal harus kita lakukan demi menaati Tuhan dan kehendak Tuhan. Adakah kita terlalu cepat kompromi? Adakah iman kita terlalu lunak terhadap segala cobaan sehingga kita gampang mengikuti kemauan manusia daripada mengikuti kemauan daripada Tuhan? Sekalian, kita belajar dalam kekudusan Yesus Kristus. Sepanjang hidupnya dia tidak melakukan dosa. Pada waktu dia diperiksa oleh Pilatus sekalian, 4 kali Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan dosa apa di dalam orang ini. Kenapa kamu harus salibkan dia? Ini adalah keputusan negeri waktu itu terhadap Yesus Kristus. Secara yuridis dia pun tidak bersalah. Artinya di dalam kehidupan Yesus Kristus, dia hidup kudus tanpa dosa. Sehingga dia bisa menjaga satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia bisa menjaga satu relasi yang berjalan senada dengan isi hati Tuhan. Karena dia dekat, hidup kudus di hadapan Tuhan. Banyak perdebatan di dalam teologi berkata, apakah Yesus bisa berdosa? Atau Yesus tidak bisa berdosa? Ini 2 kalimat yang berbeda sekalian. Ini perdebatan teologi. Karena dia Allah, lahir dari surga. Mungkinkah dia tidak bisa berdosa sehingga seumur hidup dia tidak berdosa? Atau sebenarnya dia adalah Allah, lahir sebagai manusia, dia ada kemungkinan bisa berdosa. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Alkitab mengatakan sama seperti kita, Yesus Kristus mempunyai darah daging. Dia dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak berdosa. Artinya sebagai Allah yang kudus sempurna, lahir sebagai manusia sempurna. Saudara sekalian, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan ya, dia bisa berdosa. Tetapi dia tidak berdosa. Sehingga dia kudus tanpa cacat dosa. Bisa menyelamatkan kita yang berdosa. Karena dia memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Bagaimana Yesus bisa menjaga kekudusan? Dengan hidup taat kepada Tuhan dan kepada perintah firman. Sehingga waktu iblis mencoba dia, jadikan ini batu jadi roti. Orang akan mengikuti memuliakan Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, Alkitab juga mengatakan, manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Jadi dia membentengi kehidupannya dengan firman, sehingga tanpa dosa. Waktu kita dipanggil menjadi murid Tuhan, artinya kita hidup mengikuti teladan kekudusan Tuhan. Ada satu buku yang berjudul Not Offense sekalian, ditulis oleh Kyle Idleman. Dia mengatakan sekalian, sebagai murid Kristus kita bukan penggemar, tetapi pengikut yang sejati. Menjadi murid Kristus harus memiliki satu kehausan yang sangat kuat, kegairahan yang sangat tinggi untuk belajar seperti Yesus Kristus. Sekalian, spirit pemuritan, ya, semangat yang harus dimiliki oleh seorang murid sejati adalah memiliki kegairahan, antusias yang tinggi untuk mau seperti Tuhan, serupa dengan Tuhan. Sekalian kedua, follow me. Satu panggilan supaya kita dilatih, supaya kemudian bisa menjadi pemimpin bagi sesama manusia. Sekalian, Yesus tadi berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya, teladanilah aku sampai kamu nanti bisa membimbing orang, memuridkan orang, menjala manusia, membawa
mereka kepada Tuhan. Jadi follow me ini satu kalimat saudara sekalian. Yesus mau mendidik, membimbing kita sampai kita mengalami pertumbuhan kedewasaan. Menjadi seorang pemimpin yang menjadi contoh bagi banyak orang lain. Yang bisa memimpin orang lain, generasi baru demi generasi baru untuk menjadi murid dan mengikuti Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 11 ayat 1. Ini salah ketik ya. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Satu kalimat yang luar biasa. Rasul Paulus berkata kepada semua orang percaya, ikutlah aku. Seperti aku sudah mengikuti Kristus. Artinya saya sudah belajar dari Kristus, meneladani Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, menyerupai Kristus. Karena itu lihatlah aku, teladanilah aku. Supaya aku bisa memuridkan engkau menjadi serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, Paulus berani mengucapkan kalimat ini karena dia sudah mengalami. Dia sudah menjadi murid yang setia sehingga dia berani mengatakan demikian. Di dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah masyarakat, saudara sekalian, beranikah kita berkata, hai saudara-saudara, anak cucu, ikutlah aku seperti aku sudah mengikuti Kristus. Saudara, kalau benar-benar sudah belajar tentang Kristus, menghidupkan Kristus, saudara baru berani mengucapkan kalimat ini. Tetapi saudara tidak pernah menyelami hati Kristus, menghidupkan hati Kristus, saudara tidak akan berani buka mulut untuk mengucapkan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Prinsip dari 1 Korintus 11 ayat yang pertama ini sekalian, itu menjadi satu prinsip pemuritan yang dijalankan oleh gereja sampai hari ini sekalian. Termasuk juga gereja kita mempunyai pola pemuritan kelompok kecil yang kita sebut dengan Kreisel sekalian. Ini adalah satu nama untuk pemuritan di tengah-tengah gereja kita. Sudah kurang lebih ada 200 jemaat yang mengikuti kelompok kecil ini, Kreisel ini sekalian. Di satu pihak sekalian, kita menjadi murid di dalam satu kelompok yang tidak besar, mungkin 7 orang, 8 orang sekalian. Ada satu pemimpin kelompok itu yang membina kita, yang menjadi teladan bagi kita. Setelah kita belajar sosial 1 tahun, 2 tahun, kita sudah bertumbuh, nanti kita juga jadi pemimpin. Dan kita memimpin orang lain, kita menjadi teladan bagi orang lain, kita membimbing orang lain, bertumbuh di dalam Kristus. Dan orang kita bimbing bisa bertumbuh lagi sekalian, mereka bisa menjadi pemimpin. Sehingga ini satu multiplikasi, pengembangan, peludakan pelayanan di dalam gereja Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Ini adalah satu prinsip pelayanan dilengkapi supaya melengkapi, memperkayakan, mempertumbuhkan banyak orang di dalam Kristus. Itu adalah makna Tuhan Yesus. Hai Bapak Ibu, ikutlah aku supaya kamu menjadi penjala manusia. Satu hal lagi sekalian, follow me itu adalah suatu panggilan untuk kita belajar seumur hidup kita. Panggilan menjadi murid Tuhan bukan panggilan untuk 1 tahun, 1 bulan, dan 2 bulan. Tetapi sekalian, panggilan seumur hidup, lifetime sekalian, seumur hidup kita mengikuti Tuhan. Sehingga ini satu proses belajar seumur hidup yang butuh satu komitmen, dedikasi yang sangat tinggi supaya kita tidak berhenti di tengah-tengah perjalanan kehidupan pemuridan kita. Sekalian, banyak tokoh-tokoh yang berbicara tentang pertumbuhan, perkembangan gereja. Mereka mengatakan gereja yang melalaikan pemuritan
adalah gereja yang rapuh, ya, cepat sobek dan sulit bertumbuh. Mungkin dari luar kelihatannya bagus, megah, mungkin juga banyak orang. Tetapi dalam kontennya, isinya, tidak ada karakter Kristus, kebenaran firman yang menopang, saudara sekalian. Itu rapuh seperti kertas kresek. Kita taruh 1 tahun, 2 tahun, lama-lama dia akan rapuh, dia akan sobek sendiri. Gereja tanpa dibentengi oleh firman, oleh karakter Kristus, oleh kehadiran Roh Kudus yang nyata. Saudara, gereja itu tidak solid, tidak kuat, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Oleh karena itu pemuritan harus menjadi satu fokus dasar kehidupan gereja, supaya semua jemaat belajar dari Kristus, mendengar panggilan Kristus, hidup serupa dengan Kristus. Demikian juga setiap orang Kristen. Kalau melalaikan pemuritan, melalaikan kita belajar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman karakter Kristus, kita ini sesungguhnya orang Kristen yang rapuh dan cepat terbawa arus dunia. Mengapa orang Kristen meninggalkan iman? Mengapa banyak orang Kristen jatuh ke dalam dosa? Karena rapuh, tidak solid imannya, terbawa oleh arus dunia, karena tidak mengalami satu proses yang disebut dengan pemuritan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, mari ikutlah aku. Dan aku akan menjadikan kamu itu penjala manusia. Aku akan menjadikan engkau seorang pemimpin. Aku akan menjadikan engkau seorang yang bisa memberi teladan untuk orang lain, membawa sesama untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan? Satu sekalian, memiliki telinga yang mendengar. Penulis besar yang bernama John Stott sekalian, dia mengatakan Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Hidup itu artinya dia berbicara. Dari dulu sampai sekarang Tuhan selalu tetap berbicara. Tetapi adakah kita memiliki telinga untuk mendengarkannya? Tuhan berbicara, itu satu realita, tidak berubah. Tetapi yang menjadi masalah, adakah kita mendengarkan? Adakah kita punya telinga untuk mendengar, memahami, menghayati apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Itu adalah masalah kita, masalah orang-orang Kristen. Yesus dengan jelas mengatakan, marilah ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Adakah kita tangkap maksud hati Tuhan? Adakah kita mendengarkan, menjalankan firman ini? Ini adalah masalah kita. Yesus berbicara dengan jelas. Alkitab berbicara dengan begitu clear sekalian. Tetapi adakah kita mendengar dengan jelas? Itu masalah kita. John Stott mengatakan sekalian, memang cara Allah berbicara di dalam masa sebelum Alkitab secara perfect dibukukan, dengan sesudah Alkitab selesai ditulis zaman sekarang itu berbeda. Zaman dahulu Allah bisa direct, langsung berbicara kepada Abraham, kepada Musa, Nabi. Yesus lahir sebagai Allah yang hidup, secara langsung berinteraksi, menyampaikan firman kepada manusia. Itu di dalam zaman penulisan Alkitab. Tetapi sekarang Allah berbicara berbeda, yaitu dengan Alkitab yang sudah tertulis. Tidak secara direct langsung lagi, tetapi dengan Alkitab Allah berbicara. Begitu panjang ayat-ayat Alkitab sekalian, itu adalah rangkaian pembicaraan Allah, isi hati perintah Allah kepada manusia. Kita ikuti, dengarkan dari sana, sudah sangat sempurna dan cukup. Oleh karena itu John Stott mengatakan, Alkitab tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Alkitab diberikan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus terus memakai Alkitab untuk berbicara kepada setiap kita pada hari ini di dalam segala aspek kehidupan kita. Yesaya 50 ayat yang keempat mengatakan, Tuhan, Tuhan, berikanlah kepadaku telinga seorang murid, pertajamlah pendengaranku untuk mendengarkan Engkau, Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan, berikan telinga untuk mendengar. Mendengar, saudara sekalian, bukan hanya mendengar bunyi.
Mendengar di dalam Alkitab itu punya maksud menangkap maksud bunyi di balik suara itu. Menangkap maksud Tuhan, mengerti, menyimpan, melakukan, menaati, saudara sekalian, itu namanya mendengar dan menaati. Mari kita menjadi murid yang dilengkapi, dibentuk, disempurnakan seperti Tuhan sampai kita kuat menjadi seorang murid. Itu adalah keberhasilan jalan hidup iman kita dan memenuhi panggilan daripada Tuhan. Hal yang kedua, saudara sekalian, berkomitmen secara penuh untuk mengikuti Tuhan. Mengerti firman Tuhan dengan berkomitmen menjalankan, saudara sekalian, itu dua hal yang berbeda. Tuhan ingin kita memahaminya dan juga benar-benar berkomitmen dengan satu respon yang sungguh-sungguh menjalankannya. Bahkan seumur hidup kita menjadi murid Tuhan. Oleh satu sekalian, adalah perlu suatu komitmen yang penuh dalam hati kita menjalankan proses yang terus disempurnakan oleh Tuhan. Tanpa satu komitmen tekad hati yang begitu jelas dan bulat, seringkali kita mengingkari janji kita kepada Tuhan. Tetapi waktu kita berkomitmen penuh, kita dapat menjalankan sampai akhir hidup kita. Catatan sejarah gereja memberitahu 12 murid yang pertama-tama hampir semua mati syahid untuk Tuhan. Catatan sejarah mengatakan Petrus disalib secara terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Yohanes dimasukkan ke dalam kuali yang berminyak mendidih. Thomas dibunuh. Dan rasul-rasul yang lain dikatakan hampir semuanya mati untuk Tuhan. Jadi waktu Injil Matius 4 yang tadi kita baca 18 sampai 22. Murid mengatakan, Tuhan, aku mengikuti Engkau. Itu satu komitmen sampai titik akhir hidupnya. Bahkan sampai dia memberikan nyawanya untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan. Ini adalah satu teladan spirit pemuridan yang luar biasa. Sampai titik akhir seumur hidup kita. Komitmen ini sebagai benteng yang teguh menjaga hati kita untuk terus mengikuti Tuhan. Satu poin yang terakhir sekalian. Setelah adanya komitmen, mari kita mewujudkan dengan aksi yang nyata. Mulailah saudara mengikuti pemuritan, baik di Kraisal yang sudah ada, maupun setiap pembinaan di dalam gereja itu. Jangan melalaikan panggilan Tuhan, ikutlah aku, karena ini satu panggilan yang besar dan mulia. Jadikan panggilan sebagai murid itu sebagai harta rohani, jalan kehidupan yang paling indah, yang menjadikan saudara orang Kristen yang teguh dan berbuah di dalam kehidupan saudara. Ini panggilan Tuhan untuk kita. Yang kedua sekalian, ikutilah dalam satu kegerakan yang disebut dengan gerakan Cornelius 111. Bidang misi daripada GKI ini sekalian akan menggerakkan satu gerakan namanya gerakan Cornelius. Satu jemaat dalam 1 tahun bawalah 1 jiwa kepada Tuhan. Ini yang dimaksud Tuhan. Aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Membawa jiwa kepada Tuhan. Minimal dalam 1 tahun ini saya doakan bawakan 1 jiwa kepada Tuhan. Apa artinya gerakan Cornelius sekalian? Cornelius ini adalah seorang yang hidup sekalian. Di Kisah Rasul 10 mencatat. Orang yang saleh mencari Tuhan, berpuasa, berdoa. Dan dia membawa sekeluarganya, teman-temannya datang kepada Tuhan. Dan Tuhan utus Petrus datang menyampaikan Injil. Sehingga satu keluarganya percaya kepada Tuhan. Semangat ini harus dihidupkan. Menjadi murid Kristus. Memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan.
Mari kita berdoa.